الحمد لله رب العالمين نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت آمين يا رب العالمين Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, memuji dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pagi hari ini kita dibimbing oleh Allah untuk berada di dalam majelis ilmu. Majelis yang penuh dengan kebaikan. Ya, hadir duduk di majelis ini, hanya duduk saja itu sudah kemuliaan. Kemudian mendengarkannya kemuliaan, menulis, mencatat kemuliaan, kemudian mengamalkannya kemuliaan. Jadi majelis ilmu penuh dengan kemuliaan. Adapun majelis-majelis yang lain ada kebaikan tapi juga kadang ada keburukannya. Sedangkan majelis ilmu ini penuh dengan kebaikan-kebaikan. Oleh karena itu, apabila Allah membimbing kita untuk hadir di dalam majelis ilmu, itu tanda Allah sayang kepada kita. Karena Nabi bersabda, "May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin." Siapa yang dikehendaki oleh Allah untuk mendapatkan kebaikan, maka Allah akan memudahkan dia memahami urusan agamanya. Semoga kita istiqamah dalam ilmu dan amal sampai kita menghadap Allah. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, setiap Ahad keempat kita rutin mengkaji sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam, perjalanan manusia yang paling kita cintai. Bahkan iman kita tidak sempurna kecuali kita mencintai beliau melebihi diri kita, melebihi anak kita, melebihi orang tua kita, melebihi semua manusia. Baik, bulan kemarin kita bahas tentang nopo di sirah Nabi ini, Isra Mi'raj ya. Inti daripada Isra Mi'raj itu adalah bagaimana kita mengamalkan dan bersungguh-sungguh melakukan apa yang dibawa oleh Rasulullah sepulang dari Isra dan Mi'raj. Masih ingat enggak Bapak Ibu? Ada berapa oleh Nabi sepulang dari Isra Mi'raj? Ada berapa? Ada 3 ya. Yang pertama, salat 5 waktu. Kemudian yang kedua, 2 ayat terakhir Al-Baqarah. Amanar rasulu bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minun. Kemudian yang ketiga, Allah mengampuni dosa umat Nabi Muhammad selama mereka tidak berbuat syirik. Jadi yang ketiga, jangan berbuat syirik. Ini 3 oleh Nabi ketika beliau diisrakan dan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka Isra Mi'raj itu intinya bukan pada perayaan, bukan pada peringatan. Itu hanya seremonial ya, hanya sebagai bentuk mengenang bahwa
pernah terjadi peristiwa mukjizat Isra Mi'raj kepada Rasulullah. Tapi intinya bukan itu. Intinya bagaimana kita mengamalkan dengan sungguh-sungguh oleh-oleh yang dibawa oleh Rasulullah dari Allah, ya, sepulang dari Isra dan Mi'raj. Salat 5 waktu harus betul dilakukan dengan sungguh-sungguh. Kata sahabat Umar bin Khattab, "Katsirun minan nas yusallun wa qalilun minhum man yuqimus shalah." Banyak orang yang salat tapi sedikit yang sungguh-sungguh melaksanakan salat. Maka doanya Nabi Ibrahim, "Rabbi ja'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati." Ya Allah, jadikan aku dan anak keturunanku muqim, orang yang sungguh-sungguh melaksanakan salat. Bukan orang yang salat, tapi orang yang sungguh-sungguh melaksanakan salat. Apabila salat kita bagus, insya Allah amal yang lain akan terhitung bagus. Apabila salat kita rusak, maka yang lain akan terhitung rusak, ya. Kata Nabi, ada orang yang salat selama 60 tahun, tapi tidak ada pun satu salat yang diterima dari dia. Bayangkan, salat 60 tahun tapi tidak ada satu pun salat yang diterima. Apa sebabnya? Yutimmur ruku' wala yutimmus sujud. Dia menyempurnakan ruku' tapi tidak menyempurnakan sujud, atau menyempurnakan sujud tapi tidak menyempurnakan ruku', atau tidak dua-duanya. Ruku', sujud tidak sempurna. Kenapa Nabi menekankan ruku' dan sujud, Bapak Ibu? Karena gerakan yang paling tidak disukai oleh orang-orang jahiliyah ketika baru masuk Islam adalah gerakan ruku' sama sujud. Orang kalau udah capek bekerja, ya, kalau udah mumet, kadang sholat, ya sholat dia, tapi rukuknya tidak sempurna. Seperti burung yang sedang makan, kata Nabi, ya, yang sedang mematok-matok, sujudnya tidak sempurna. Ada sahabat sholat seperti itu. Jadi ketika Nabi SAW selesai sholat, beliau duduk dengan para sahabatnya. Kemudian ada orang yang datang, orang asing datang, lalu kemudian sholat, ya, sholatnya rukuknya cepat, sujudnya cepat. Lalu Nabi berkata kepada para sahabatnya, seandainya orang itu sholat demikian terus sampai dia meninggal dunia, maka dia meninggal di luar agama Muhammad, kata Rasulullah. Nah, maka sholat 5 waktu ini harus kita lakukan betul-betul dengan sungguh-sungguh, dengan sempurna, ya. Sehingga kita tidak hanya mempelajari bagaimana Isra dan Mi'raj, tapi kita betul-betul mengamalkan oleh Rasulullah SAW sepulang dari Isra dan Mi'raj. Setelah pembahasan Isra dan Mi'raj, Bapak Ibu, kemudian kita masuk kepada dakwah musim haji dan baiat Aqabah. Nah, berarti pertemuan berikutnya insya Allah kita akan membahas bagaimana hijrahnya Rasulullah dan kaum muslimin ke Madinah. Jadi sudah semakin mendekati masa-masa di mana Rasulullah akan berdakwah, membangun negara dan membangun politik Islam di kota Madinah. Tapi sebelum hijrah ke Madinah, Bapak Ibu, ternyata Allah Subhanahu wa taala membuat sebagian orang Madinah itu masuk Islam berkat dakwah Nabi di musim haji, ya. Akhirnya kemudian mereka baiat Aqabah kepada Rasulullah SAW. Ada 2 kali baiat Aqabah ini. Aqabah yang pertama, ada juga baiat Aqabah yang kedua. Dakwah musim haji. Sebagaimana yang kita ketahui bersama bahwa musim haji itu adalah di mana tempatnya manusia atau waktunya manusia berkumpul di kota Mekah dari segala penjuru dunia, ya. Makanya ketika musim haji, orang Mekah sendiri keluar mereka, karena mereka takut virus-virus yang dibawa oleh orang-orang asing ke Mekah, ya. Jadi
masa berkumpulnya manusia dari berbagai macam suku, berbagai macam bangsa, negara, itu ketika musim haji, ya. Maka momentum itu dijadikan oleh Rasulullah SAW sebagai kesempatan yang berharga untuk menyampaikan dakwah, ya. Setiap musim haji Rasulullah mendatangi kabilah-kabilah yang berhaji. Jadi dakwah itu Bapak Ibu bukan dipanggil, ya, tapi kita yang datang. Nah, kita yang datang ke kampung-kampung, datang ke pelosok-pelosok, datang ke pegunungan, menyampaikan Islam, mengajak mereka untuk masuk Islam, mentauhidkan Allah. Ini dakwah yang sesungguhnya, ya. Beliau mendatangi kabilah-kabilah yang berhaji, lalu beliau membacakan Al-Quran, ya, kepada mereka dan mengajak untuk mengesahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, tidak hanya mendatangi kabilah, beliau juga mendatangi rumah-rumah mereka dan pasar-pasar, ya. Jadi Nabi itu datang ke rumah-rumah. Tidak hanya ketika musim haji beliau datang di Aqabah, datang di Mina, datang di Padang Arafah, ya. Tidak hanya datang di tempat-tempat perkumpulan pada musim haji, tapi beliau datang ke rumah-rumah, ya. Diketok pintunya oleh beliau. Kemudian kalau beliau dipersilahkan masuk, maka beliau akan menyampaikan Islam dan mengajak mereka untuk mentauhidkan Allah. Ini dakwah, hadirin, ya. Dakwah yang sangat luar biasa. Jadi dakwah itu menjemput, bukan dijemput, ya. Kemudian beliau juga mendatangi pasar-pasar, karena beliau mengerti pasar itu tempat manusia berkumpul, ya. Orang-orang kalau melaksanakan ibadah haji Bapak Ibu, mereka tidak hanya haji, tapi mereka juga nyambi, ya, sambil membawa barang dagangan, sehingga niatnya dua mereka itu, niat haji sekaligus niat berdagang, ya. Karena berdagang pada musim haji itu keuntungannya sangat luar biasa, hadirin, ya. Makanya ada orang-orang kita yang kerja di sana, ya, hanya kerja musim haji saja. Setelah musim haji selesai, dia pulang bawa uang banyak, tidak tahu apa kerjanya itu, ya. Nah, maka Nabi SAW mendatangi pasar-pasar untuk berdakwah. Nah, sekarang ada tidak orang yang datang ke pasar berdakwah? Susah, ya. Mencari ustadz, kemudian pendai datang ke pasar-pasar, kemudian mereka berdakwah, mengajak orang-orang di pasar itu untuk mentauhidkan Allah, mengajak orang-orang di pasar itu untuk mengesahkan Allah, untuk masuk ke dalam agama Islam. Ini susah untuk kita dapati saat ini, Bapak Ibu, ya. Karena untuk masuk keramaian orang lalu berdakwah, ini butuh mental yang kuat, butuh mental yang kuat. Kalau dakwah face to face, ya, hanya 4 mata begitu, kita datang ke rumahnya, kita menyampaikan, ini mungkin lebih mudah. Tapi kalau sudah berhadapan dengan banyak orang, ya, apalagi karakter orang itu beda-beda, ini tentu tidak mudah, butuh keyakinan dan kekuatan jiwa. Nah, Nabi mendatangi pasar-pasar. Ada pasar Ukas didatangi oleh Nabi, ada pasar Majinnah juga didatangi oleh Nabi, ada pasar Dzil Majaz juga didatangi oleh Nabi. Jadi tidak hanya satu pasar yang didatangi, habis dari pasar ini datang ke pasar yang lain. Kemudian Rasulullah berseru kepada mereka, wahai manusia, ucapkanlah la ilaha illallah, niscaya kalian akan beruntung. Dengan kalimat ini kalian akan menguasai bangsa Arab dan orang-orang ajam. Orang-orang ajam itu orang-orang non-Arab. Jika kalian beriman, kalian akan menjadi raja di surga. Ini motivasi mereka, untuk mereka, agar mereka masuk dan mau mengucapkan kalimat tauhid, la ilaha illallah.
Kata Nabi, ucapkanlah la ilaha illallah, niscaya kalian akan beruntung. Kita sudah mengucapkan kalimat ini Bapak Ibu, berarti kita harus merasa bahwa kita adalah orang yang beruntung. Walaupun harta tidak banyak, kedudukan tidak punya, tapi kalau kalimat la ilaha illallah itu ada di dalam hati kita, kita menjadi orang yang beruntung. Qad aflahal mu'minun, sungguh beruntung orang-orang yang beriman. Dan semoga kalimat itu Bapak Ibu, kalimat yang kita ucapkan di akhir hayat kita sebelum kita menghadap Allah, ya. Karena Nabi bersabda, "Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah." Siapa yang akhir ucapannya adalah kalimat la ilaha illallah, pasti dia masuk surga. Cuman tidak bisa disetting, tidak bisa dibuat-buat, ya. Itu tergantung walaupun ditulis, ya. Jangan lupa kalau mati nanti mengucapkan kalimat la ilaha, ditulis, ditaruh di depan pintu kamarnya, ya. Tapi kalau dia tidak suka dengan mengucapkan kalimat la ilaha illallah, perilakunya tidak baik, maka Allah tidak akan memilih lisannya untuk mengucapkan kalimat itu di akhir hayatnya. Walaupun 1000 orang membimbing dia untuk mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Maka Nabi berdakwah kepada manusia karena kalimat inilah kalimat yang akan dijadikan hujjah oleh Rasulullah kelak pada hari kiamat untuk menolong umatnya. Ketika Nabi ditanya oleh sahabatnya, "Ya Rasulullah, siapakah orang yang paling berhak untuk mendapatkan syafaatmu kelak pada hari kiamat?" Kata Nabi, yang paling berhak adalah mereka yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Tapi kalau tidak mengucapkan kalimat la ilaha illallah, maka Nabi tidak bisa berhujjah di hadapan Allah untuk menolong mereka di dalam neraka, ya. Kemudian jemaah rahimakumullah, setiap pendai pasti ada musuhnya. Ini sudah sunnatullah. Setiap pendakwah itu pasti memiliki musuh. Jangankan pendai, pedagang ada musuhnya, betul tidak? Nah, pedagang ada musuhnya. Pedagang sate kadang musuhan sesama pedagang sate, ya. Ustadz ada musuhnya. Kemudian pengusaha ada musuhnya. Apalagi pendakwah. Pendakwah itu memiliki musuh sudah menjadi sunnatullah. Dan musuh Nabi saat itu yang selalu mengikuti Nabi, yang selalu mempengaruhi orang-orang untuk tidak mengikuti Nabi adalah pamannya sendiri. Siapa? Abu Lahab, ya. Abu Lahab ini orang yang dilaknat langsung oleh Allah dan dibuatkan surat khusus untuk melaknatnya. Siapa yang membaca surat itu berarti dia sedang melaknat Abu Lahab. Tabbat yada abi lahabi wa tabb, ma aghna anhu maluhu wa ma kasab, dan seterusnya. Ketika Nabi masuk ke pasar-pasar untuk berdakwah, ada orang yang menguntit beliau, yaitu pamannya sendiri, Abu Lahab. Diikuti Nabi, ya. Nabi diikutin oleh Abu Lahab. Kemudian ketika Nabi berdakwah, tiba-tiba Abu Lahab menimpali dengan berkata, "Janganlah kalian mengikuti dia. Sesungguhnya dia seorang yang murtad, orang yang keluar dari agama nenek moyangnya, dan seorang pendusta." Terus kadang Abu Lahab menyampaikan isyarat. Kata dia, artinya jangan ikuti dia, orang gila. Bayangkan, ini ujian yang tidak mudah bagi Rasulullah. Karena yang menolak dan mempengaruhi orang lain untuk tidak mengikuti beliau bukan orang luar. Ternyata dia dari keluarganya sendiri, ya. Akhirnya karena pengaruh Abu Lahab, orang-orang menolak Nabi dengan cara yang kasar dan menyakiti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, tapi dakwah itu tetap tidak putus, Bapak Ibu. Walaupun pada musim haji tahun pertama, ya, tahun itu Nabi ditolak dengan cara yang kasar, bahkan Nabi disakiti. Nah, pada musim haji
Berikutnya Nabi berdakwah lagi, ya. Pokoknya setiap musim haji Nabi selalu berdakwah sesuai kemampuan beliau, ya. Nah, maka pada tahun 11 kenabian ada 6 orang kabilah Khazraj menerima Islam. Jadi di tahun berikutnya pada musim haji, ya, Nabi mendatangi kabilah-kabilah sebagaimana yang dilakukan oleh beliau setiap tahun pada musim haji. Nah, ketika berada di Aqabah, beliau bertemu dengan sekelompok orang Madinah, nah, dari kabilah Khazraj. Nah, Madinah itu dikuasai oleh 2 suku, 2 kabilah, kabilah Aus dan kabilah Khazraj, ya. Ada 3 suku sebenarnya yang berkuasa di Madinah itu, tapi yang paling kuat 2, Aus dan Khazraj. Kemudian yang ketiga orang Yahudi, ya, suku Yahudi. Nah, ketika Nabi datang ke Aqabah bermaksud untuk berdakwah kepada orang-orang di sana, ternyata Nabi dibimbing oleh Allah untuk bertemu dengan sekelompok orang dari kabilah Khazraj dari Madinah, dan mereka berjumlah 6 orang. Disebutkan nama-namanya oleh ahli sejarah, ya. Yang pertama namanya As'ad bin Zurarah, kemudian Auf bin Hadith, Rafi' bin Malik, Qutbah bin Amir, Jabir bin Abdullah. Inilah 6 orang Madinah yang pertama masuk Islam. Sebelum Nabi hijrah ke Madinah, mereka inilah yang nantinya akan menyebarkan Islam ke Madinah, sehingga ketika Nabi hijrah ke Madinah udah banyak orang yang masuk Islam, ya. Ini 6 orang yang ditemui oleh Rasulullah ketika di Aqabah. Kemudian Rasulullah SAW bertanya kepada mereka, siapa kalian, kata Nabi. Mereka menjawab, kami orang-orang dari kabilah Khazraj. Nabi bertanya lagi, apakah kalian dari orang-orang yang bersahabat dengan orang-orang Yahudi? Mereka menjawab, ya benar. Nabi bertanya lagi, apakah kalian bersedia untuk duduk bersama kami bercakap-cakap, kata Nabi. Maka mereka menjawab, baiklah, kami bersedia. Kemudian Nabi mengajak mereka untuk masuk Islam, ya. Jadi Nabi minta izin dulu untuk bercakap-cakap, ya, untuk ngobrol. Nabi menyampaikan tentang Islam. Lalu andalan dakwah Nabi ini kan hanya satu, Bapak Ibu. Andalannya apa itu? Membacakan ayat Al-Qur'an. Makanya kalau ada pendai dari awal sampai akhir dia ceramah kok tidak ada baca ayat Quran, ini dipertanyakan. Itu metode dakwahnya siapa? Dari awal sampai akhir kok tidak ada ayat Al-Quran yang dibacakan, disampaikan. Maka Nabi mengajak mereka masuk Islam dan membacakan beberapa ayat suci Al-Quran. Nah, karena yang dibacakan orang Arab, ya, tentu kan paham bahasa Arab. Nah, ketika dibacakan ayat Al-Quran, 6 orang itu tersentuh. Apalagi yang membacakan Nabi SAW. Jadi yang dibacakan itu firman yang sangat luar biasa, terus dibacakan oleh orang yang luar biasa. Jadi karismanya, kemudian kekuatan bacaan itu sangat luar biasa. Bacaannya mulia, dibaca oleh orang yang mulia. Bacaan yang mulia jika dibaca oleh orang yang tidak mulia, kesannya berkurang, Bapak Ibu. Ngoten. Makanya sahabat-sahabat itu kan kalau sholat di belakang Nabi, kebanyakan mereka khusyuk, kemudian sering mereka menangis, ya. Karena yang membaca siapa? Nabi SAW. Bahkan jin beriman kepada Nabi ketika mendengarkan bacaan Al-Quran Nabi, ya. Tapi kalau yang baca kita lain lagi ceritanya, ngoten. Walaupun bacaannya bagus, tapi kalau yang membaca itu tidak dekat kepada Allah, itu juga akan berkurang pengaruhnya kepada yang mendengarkan. Maka saat itu Nabi membacakan ayat Al-Quran, lalu 6 orang itu tersentuh. Kemudian akhirnya mereka bersedia menganut Islam.
Kemudian mereka berjanji kepada Nabi bahwa mereka akan berdakwah kepada kabilah mereka. Jadi 6 orang ini sudah berbaiat kepada Nabi akan berdakwah di Madinah, ngajak orang-orang masuk Islam. Nah, mereka kemudian pulang dan berjanji kepada Rasulullah untuk bertemu lagi pada musim haji mendatang, ya. Jadi mereka berjanji, ya Rasulullah, musim haji tahun akan datang, kami akan datang bawa pengikut insya Allah, kata mereka. Walaupun tidak banyak Bapak Ibu, ya, walaupun tidak banyak. Baik, baiat Aqobah. Baiat Aqobah. Ini lanjutan yang tadi, ya. Pada tahun 11 kenabian, Islam tersebar di Madinah berkat dakwah 6 orang tersebut. Jadi setiap umat Islam itu punya kewajiban untuk berdakwah. Dakwah tidak hanya kewajiban Nabi dan Rasul. Nah, kita yang sudah Islam puluhan tahun ini, ya, kita juga punya kewajiban untuk berdakwah, ya. Nah, berkat dakwah 6 orang tersebut, ya, Islam tersebar di Madinah walaupun masih belum banyak yang masuk Islam, ya. Nah, maka pada musim haji berikutnya 12 orang laki-laki dari Madinah datang menemui Rasulullah di Aqobah, ya. Mereka kemudian berbaiat kepada Rasulullah. Ada 12 orang kan? Berarti kan 6 orang tadi yang masuk Islam dan berdakwah di Madinah. Kemudian mereka berdakwah. Lalu setelah musim haji tahun berikutnya sudah tiba, mereka membawa orang, ya, membawa pengikut yang jumlah semua dengan mereka itu ada 12 orang. Nah, karena mereka ini sudah Islam Bapak Ibu, ya. Mereka sudah Islam, maka kemudian mereka langsung berbaiat kepada Rasulullah SAW dan mereka langsung dibaiat oleh Rasulullah. Mereka bersedia untuk berbaiat dan mereka dibaiat oleh Rasulullah. Makanya kan ada paham itu Islam jamaah, ya, tahu panjenengan, ya. Itu kan harus baiat dulu, ya, harus berbaiat. Nah, kalau tidak baiat berarti kafir, bukan golongan mereka. Jadi kalau panjenengan mau masuk ke organisasi atau ke kelompok Islam jamaah, panjenengan harus dibaiat, ya, baiat dulu. Padahal sahabat-sahabat yang ada di kota Mekah ketika mereka masuk Islam, Nabi tidak pernah membaiat mereka. Ini hanya baiat dilakukan oleh Nabi kepada siapa? Orang-orang Madinah yang masuk Islam, padahal Nabi tidak berdakwah ke sana. Hanya ada 6 orang diutus oleh Nabi, bukan diutus, ya, 6 orang Madinah sendiri yang berdakwah kepada orang-orang Madinah. Kemudian apa isi baiatnya? Ini, tidak menyekutukan Allah dengan apapun. Kata Nabi, kalian berbaiat, berjanji kepadaku bahwa kalian tidak akan menyekutukan Allah dengan apapun. Karena dosa yang paling besar adalah syirik, menyekutukan Allah. Kemudian yang kedua, tidak mencuri. Ini dosa-dosa yang sering dilakukan oleh orang Arab jahiliyah Bapak Ibu. Menyekutukan Allah, mereka nyembah berhala, nyembah patung-patung, nyembah matahari, ya. Walaupun niatnya mereka untuk mendekatkan diri kepada Allah. Kemudian yang kedua, kejahatan yang sering dilakukan oleh mereka apa? Mencuri, ya. Maka isi baiatnya Nabi kepada mereka, tidak boleh mencuri. Kemudian yang ketiga, tidak boleh berzina. Ini menunjukkan bahwa dosa berzina itu sudah umum dilakukan di tengah-tengah mereka. Maka Nabi berbaiat kepada mereka tidak boleh berzina. Kemudian yang keempat, tidak boleh membunuh anak-anak, yaitu anak-anak perempuan. Karena orang Arab jahiliyah sangat tidak suka dengan anak perempuan. Dikatakan oleh Allah dalam surah An-Nahl, wa idza busyira ahaduhum bil untha dhalla wajhuhu muswaddan wa huwa kadhib. Apabila mereka dikabari
bahwa istrinya melahirkan anak perempuan, maka wajahnya berubah hitam, kemudian dia marah. Pilihannya dua, dibiarkan anak itu hidup tapi dia akan hina di tengah-tengah kaumnya, atau anak itu dikubur hidup-hidup. Kata Allah, ala sa'a ma yahkumun, sungguh buruk keputusan mereka. Maka karena mereka tidak mau terhina, Bapak Ibu, sebagian besar di antara mereka ya akan mengubur anak perempuannya hidup-hidup. Ya. Itulah kenapa Nabi berwasiat dalam baiatnya untuk tidak membunuh anak-anak. Makanya dalam Islam ya, punya anak perempuan itu bisa menjadi sebab surga. Saya bacakan 2 hadis. Ini motivasi untuk kita yang punya anak perempuan. Yang tidak punya anak perempuan berarti tidak masuk dalam hadis ini. Ya. Nabi bersabda, hadis riwayat Imam Muslim, man 'ala jariyataini hatta tablugha jaa yaumal qiyamah ana wa huwa wa dhamma asabi'ahu. Siapa yang merawat, mendidik dengan baik, dirawat, dibesarkan, memberikan hak-haknya dengan sempurna 2 anak perempuan, jariyataini 2 anak perempuan, hatta tablugha, sampai anak itu dewasa, setelah itu dia nikah, dibawa oleh suaminya, maka orang tuanya itu akan datang pada hari kiamat bersamaku, kata Nabi. Nabi sambil menunjukkan jari telunjuknya. Seperti ini kata Nabi, jari telunjuk dan jari tengah sangat dekat dengan Rasulullah SAW. Jadi salah satu amalan untuk satu surga dibangkitkan bersama Nabi kelak pada hari kiamat sedekat jari tengah dan jari telunjuk, amalannya apa? Merawat anak perempuan dengan baik dan mengikhlaskan anak perempuan itu kelak ketika dia menikah dibawa oleh suaminya. Dalam hadis lain, jemaah rahimakumullah, tidak hanya 2 anak perempuan, 1 pun menjadi sebab surga. Kata Nabi, man kanat lahu untha, siapa yang punya 1 anak perempuan, falam yubdiha, lalu falam yaidha, lalu dia tidak menguburnya, tidak mengubur hidup-hidup, kemudian walam yuhinha, tidak menghinakan, karena pada umumnya wanita di zaman jahiliyah itu dihinakan, hanya dijadikan sebagai pelampiasan hawa nafsu, tidak diberikan harta, ya, seenaknya laki-laki saat itu menceraikan wanita, ya. Kemudian walam yu'thir waladahu 'alaiha, dan tidak melebihkan anak laki-laki dibandingkan anak perempuan itu, maka kata Nabi, adkhalahul jannah, Allah akan memasukkan dia ke dalam surga. Jadi berbahagialah panjenengan yang punya anak perempuan, panjenengan sudah mendidiknya dengan baik, memberikan pendidikan yang baik, merawat dengan baik, ya. Kalau panjenengan ikhlas karena Allah, maka panjenengan akan dapat jaminan apa? Surga. Ustadz, apakah itu hanya anak perempuan? Bagaimana dengan yang tidak punya anak perempuan, hanya punya anak laki-laki? Nah, berarti amalnya harus kencang, ya. Salat tahajudnya, taubatnya kepada Allah. Nah, karena Nabi tidak menyebutkan merawat anak laki-laki itu menjadi sebab surga. Yang disebutkan oleh Nabi hanya anak perempuan. Baik. Kemudian isi baiat yang kelima, tidak boleh berdusta untuk menutup-nutupi apa yang ada di depan atau di belakang. Kemudian yang keenam, tidak boleh membantah perintah Rasul dalam hal kebaikan. Setelah baiat dibacakan oleh Rasulullah SAW, Nabi atau Rasulullah berkata kepada mereka, jika kalian memenuhi
maka pahalanya terserah kepada Allah. Artinya pahalanya besar. Jika kalian melanggar, kemudian jika kalian melanggar lalu dihukum di dunia, maka hukuman itu merupakan kafarat, tebusan atas dosa-dosanya. Jadi orang beriman itu kalau dia melakukan keburukan, melanggar hukum-hukum Allah, ya, maka Allah kadang mendatangkan hukuman di dunia supaya dosa-dosanya terhapus, sehingga dia di akhirat tidak mendapatkan hukuman. Bahkan dalam hadis yang sahih dikatakan, orang beriman yang meninggal dalam keadaan membawa keburukan, kadang Allah membuat dia sakit sungguh-sungguh dalam menghadapi sakratul maut, supaya rasa sakit itu menjadi sebab dosa-dosanya diampuni oleh Allah, ya. Tapi orang kafir yang meninggal dan dia sebelumnya melakukan kebaikan-kebaikan, maka bisa jadi kata Allah ketika sakaratul maut dia dimudahkan oleh Allah, ya, untuk membalas kebaikannya, sehingga di akhirat dia tidak mendapatkan balasan dari kebaikan-kebaikan yang dia lakukan. Maka Nabi berkata dalam khutbah ini, jika kalian melanggar lalu kalian dihukum di dunia, maka hukuman itu merupakan kafarat, ya. Kalau mencuri hukumannya apa? Mencuri pertama, tapi kadarnya tentu sesuai yang telah disebutkan oleh syariat. Kalau mencuri 100 rupiah ya tidak dipotong tangan, ya. Mencuri 1 juta, 2 juta, mencuri sampai puluhan juta, potong tangan. Mencuri lagi, potong kaki kirinya. Mencuri lagi, potong tangan kirinya. Mencuri lagi, potong kaki kanannya. Nah, makanya kalau hukuman seperti ini Bapak Ibu, tidak ada orang yang korupsi, tidak ada. Takut mereka, ya. Dan itu dieksekusi di hadapan banyak orang, ya. Dipotong tangannya. Itu kan kalau dulu mencuri pakai tangan, ya toh. Kalau sekarang mencuri pakai apa? Pakai ini, data dipalsukan, ya. Kemudian dana yang dianggarkan sebenarnya 100 juta misalnya. Nah, dia buat laporan macam-macam 100 juta. Nah, tapi sebenarnya laporan itu ada unsur kebohongan, ya. Yang dikeluarkan hanya 50 juta. 50 jutanya kemana? Bagi-bagi, ya. Nah, dia mencurinya bukan pakai tangan tuh, dia mencuri pakai otak, ya. Berarti yang dipotong apanya itu? Yang dipotong kepalanya itu, ya, bukan tangannya. Nah, kalau orang itu mencuri lalu dia dihukum dengan hukuman Allah, maka hukuman itu akan menjadi kafarah, menjadi tebusan atas dosanya. Berzina hukumannya dirajam sampai mati kalau dia sudah berkeluarga. Kalau belum berkeluarga maka dicambuk 100 kali dan diasingkan. Membunuh anak-anak maka hukumannya juga dibunuh, ya. Karena membunuh orang itu kan hukumannya juga dibunuh. Kemudian Nabi melanjutkan, jika kalian melanggar janji itu, kemudian Allah menutupinya. Maksudnya kalian tidak dihukum oleh Allah, tidak didatangkan musibah, maka urusannya kepada Allah. Bila menghendaki Allah akan menyiksa, bila Allah menghendaki Allah akan memberikan ampunan. Maksudnya begini, orang kalau mencuri lalu dia tidak dihukum dengan hukuman Allah, tapi dia bertaubat. Berzina dia tidak dihukum dengan hukuman Allah, tapi dia bertaubat, hadirin. Nah, ini ada dua kemungkinan. Jika Allah berkehendak, Allah akan mengazab dia pada hari kiamat. Jika Allah berkehendak, bisa jadi Allah mengampuni dia, walaupun dia tidak menjalankan hukum Allah di dunia atas perbuatan zinanya. Nah, begitu. Mereka kemudian berbaiat kepada Rasulullah untuk menepatinya. Setelah pembaiatan selesai,
maka mereka pulang ke Madinah. Nah, Rasulullah tidak membiarkan mereka pulang dengan tangan yang kosong ya. Tidak ada pembimbing, tidak ada yang mendampingi mereka dalam urusan agama mereka ya. Maka saat itu Nabi SAW mengikut sertakan Mus'ab bin Umair untuk mengajarkan Al-Quran dan mengajarkan hukum-hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada mereka, sehingga Mus'ab bin Umair itu dikenal sebagai Mukri'ul Madinah, orang yang membacakan Al-Quran kepada penduduk Madinah ya. Baik, kita lanjut Bai'at Aqobah yang kedua. Nah, tadi ada berapa orang yang pertama? Nah, yang pertama tadi bai'atnya ada 12. Ada 12 orang yang berbai'at. Lalu 12 orang itu dibimbing, diajarkan agama, dibacakan ayat-ayat Al-Quran oleh Mus'ab bin Umair ya. Jadi bertambah lagi jumlah mereka menjadi 13 orang dengan Mus'ab bin Umair ya. Nah, 13 orang itu Bapak Ibu tidak diam duduk santai di rumah. Mereka mengajak orang-orang Madinah masuk dalam agama Islam. Apalagi saat itu ada Mus'ab bin Umair. Panjenengan tahu enggak, Mus'ab bin Umair ini sebenarnya orang kaya raya. Hidupnya mewah, orang tuanya kaya. Umair itu orang yang kaya raya di kota Mekah ya. Pakaiannya bagus, kendaraannya bagus, rumahnya mewah ya. Tapi kemudian Mus'ab bin Umair rela meninggalkan kemewahan itu karena Islam ya. Jadi ketika beliau masuk Islam Bapak Ibu ya, semua harta, kekayaan, kemewahan diputus oleh orang tuanya. Dan beliau diberikan pilihan, kamu ingin harta ini, kamu tinggalkan agama Muhammad, kembali kepada agama nenek moyang. Tapi kalau kamu tetap kepada agama Muhammad, maka aku haramkan kamu untuk mendapatkan kekayaan ini. Mus'ab bin Umair lebih memilih Islam dan meninggalkan kemewahan-kemewahan itu demi agama Allah. Makanya yang diutus oleh Nabi adalah Mus'ab bin Umair ya. Setelah musim haji berikutnya, Mus'ab bin Umair kembali ke Mekah dengan membawa sejumlah besar kaum muslimin dari Madinah ya. Bukan hanya 12 orang, yang dibawa kurang lebih ada 70 orang laki-laki dan 2 orang wanita, berarti ada 72 orang ya. Kemudian mereka berangkat dengan menyusup di tengah-tengah kaum muslimin yang pergi haji. Ini bukan kaum muslimin ya, maksudnya adalah kaum musyrikin. Saya salah ngetik. Ketika sudah selesai melaksanakan haji, pada waktu larut malam mereka keluar sembunyi-sembunyi untuk menemui Rasulullah di sebuah lembah di pinggir Aqobah. Nah, makanya kan disebut dengan Bai'at Aqobah yang kedua, karena untuk yang kedua kalinya mereka menemui Rasulullah SAW. Nah, mereka berjumlah 70 orang laki-laki dan 2 orang wanita. Jadi ada 2 wanita yang ikut berbaiat kepada Rasulullah. Namanya Nasibah binti Ka'ab dan Asma binti Amr. Makanya baiat itu juga disebut dengan Bai'atun Nisa, baiatnya wanita, karena ada 2 orang wanita yang ikut serta dalam baiat itu ya. Orang kemudian satu persatu Bapak Ibu menjabat tangan Rasulullah untuk berbaiat. Tapi ketika giliran wanita yang berbaiat, Nabi pakai alas, pakai serbannya begini, pakai alas ya, tidak menyentuh secara langsung. Inilah dalil bahwa laki-laki tidak boleh bersalaman menyentuh kulit tanpa penghalang wanita yang bukan mahramnya. Jadi kalau panjenengan disalami sama wanita yang bukan mahramnya, ya cukup begini aja. Nah, Ustadz nanti dia tersinggung,
insya Allah tidak tersinggung, karena kita bukan karena benci kepada dia, tapi kita berusaha untuk menjalankan syariat Allah Subhanahu wa taala. Begini. Atau kalau mau salaman ya pakai alas. Tapi kan kalau pakai alas ini kan merepotkan hadirin. Ngoten. Maka kadang sebagian orang begini. Cuman ada polemik ya. Ada kemudian perbedaan mengenai wanita yang punya kedudukan, kemudian laki-laki yang punya kedudukan, apakah juga tidak boleh bersalaman dengan wanita? Misalnya presiden bersalaman dengan menteri luar negeri perempuan, apakah itu juga tidak boleh? Nah, ini kemudian ulama terjadi perbedaan pendapat, ya. Kalau dia punya kedudukan, ya, maka diperbolehkan dia untuk bersalaman dengan wanita yang juga punya kedudukan. Ini sebagian pendapat ulama, ya, yaitu dalam mazhab Hanafi, Bapak Ibu. Jadi dalam mazhab Hanafi itu kan menyentuh wanita yang bukan mahramnya itu kan boleh, ya, boleh. Menyentuh maksudnya bersalaman, ya. Itu dalam mazhab Hanafi diperbolehkan. Tapi dalam mazhab Syafi'i hukumnya haram, ya. Dulu pernah datang Syekh Al-Azhar, namanya Syekh Ahmad Thayyib, ya. Beliau datang ke Indonesia salaman dengan Puan Maharani. Nah, nanti jangan bisa googling, itu ada Syekh Al-Azhar bersalaman dengan Puan. Nah, itu ada salaman jelas. Nah, karena memang untuk pemimpin, untuk tokoh bertemu dengan tokoh wanita juga, ya, itu sebagian pendapat ulama membolehkan. Tapi pada dasarnya bersalaman dengan wanita yang bukan mahramnya itu hukumnya haram, ya. Kemudian setelah 70 orang laki-laki dan 2 orang wanita itu sudah berkumpul, Nabi datang, kemudian Nabi SAW berkata kepada mereka, "Aku baiat kalian untuk membelaku sebagaimana kalian membela istri-istri dan anak-anak kalian." Orang yang pertama maju berbaiat kepada Rasulullah adalah Barra bin Ma'mur. Kemudian diikuti oleh yang lainnya. Setelah selesai Rasulullah mempersilahkan mereka untuk kembali ke tempat perkemahan. Jadi isi baiatnya singkat. Kata Nabi, "Baiatlah kepadaku bahwa kalian akan membelaku sebagaimana kalian membela istri-istri dan anak-anak kalian." Sudah selesai baiatnya. Mereka bersedia untuk membela Rasulullah. Bahkan mereka akan menyambut dengan senang hati apabila Rasulullah hijrah ke Madinah, ya. Ini baiat Aqabah yang kedua. Inilah yang nanti mendorong Rasulullah dan kaum muslimin untuk pindah ke Madinah, karena orang-orang Madinah sudah berbaiat untuk membela Nabi dan kaum muslimin, ya. Baik, sekarang kita masuk pada poin yang terakhir, yaitu ibrah sirah, pelajaran sirah. Yang pertama, kesabaran dan jerih payah akan membuahkan hasil yang menggembirakan, ya. Nabi ketika berdakwah musim haji yang pertama ditolak dengan cara yang kasar, tapi beliau sabar. Lalu kesabaran dan jerih payah itu, Bapak Ibu, ya, beliau dibimbing oleh Allah untuk menemui 6 orang kabilah Khazraj, yang dengan 6 orang itulah menjadi sebab Islam tersebar di Madinah, kemudian Nabi diterima di kota Madinah. Jadi jerih payah apapun yang kita lakukan dalam hidup ini, walaupun dalam urusan dunia, jika dalam urusan dunia Allah memberikan, apalagi dalam urusan akhirat. Sebenarnya Allah kuasa untuk membuat masyarakat Islam di Madinah tanpa harus bersusah payah Nabi berdakwah. Tapi begitulah sunnatullah. Setiap manusia yang berdakwah, setiap manusia yang ingin mencapai sesuatu, dia harus menjalankan sunnatullah, yaitu bersusah payah dan bersabar, ya. Kemudian yang kedua, Allah menghendaki para pendukung yang pertama yang siap membela Nabi ternyata datang dari luar, bukan orang Mekah.
ternyata orang Madinah. Ini hikmahnya apa kata ulama? Supaya tidak muncul tuduhan bahwa dakwah Rasulullah adalah dakwah nasionalisme yang dibentuk oleh ambisi-ambisi kaumnya dan suasana lingkungannya. Ya. Kemudian yang ketiga, kewajiban berdakwah bukan hanya bagi Nabi dan Rasul, tetapi umat Muslim wajib untuk berdakwah sesuai kemampuannya masing-masing. Yang keempat, berperang melawan orang-orang kafir bukanlah keinginan Nabi, tapi memang perintah dari Allah. Nah, setelah baiat Aqabah yang kedua, ya, orang-orang Madinah itu berkata, "Ya Rasulullah, kami siap besok kalau kami diperintahkan oleh engkau untuk memerangi orang-orang musyrik yang telah menyakiti engkau." Kata Nabi, "Kita belum diperintahkan oleh Allah untuk berperang. Sudah," kata Nabi, "kalian pulang aja ke tempat perkemahan kalian." Nah, ini berarti melawan orang kafir, berperang itu bukan keinginan Nabi, tetapi memang perintah dari Allah. Kemudian yang kelima, baiat merupakan perkara yang diperbolehkan, bahkan dianjurkan demi menguatkan komitmen. Jadi boleh-boleh saja baiat, ya. Boleh-boleh saja, tapi tidak wajib. Tidak wajib panjenengan membaiat orang ketika orang ingin belajar kepada panjenengan, itu tidak wajib. Siapa yang ingin belajar dengan saya, wajib dia berbaiat. Ini tidak wajib. Justru ini menyalahi syariat. Cuman kalau berbicara boleh berbaiat itu, bahkan dianjurkan. Tujuannya apa? Untuk menguatkan komitmen, ya. Wallahu taala alam bissawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Insyaallah pertemuan berikutnya kita akan bahas hijrahnya Rasulullah ke kota Madinah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.